يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam kajian Kamis, Majelis Kamisan yang diadakan oleh Lazuardi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema terkait dengan akhlak era Rasulullah dan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema akhlak sudah beberapa kali dibahas, bahkan sejak zaman Aristoteles, Plato dan hingga kini. Dan ada sebuah ungkapan atau sebuah hadis yang mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi diutus karena untuk menyempurnakan akhlak, gitu ya. Nah, akhlak bagaimana yang akan disempurnakan oleh Nabi? Berarti kan sebelumnya sudah ada akhlak, sebelumnya sudah memiliki moral dan etika. Apa bedanya akhlak zaman Nabi dengan akhlak sebelumnya? Para filosof dan para cendekiawan pernah membahas terkait akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu terkait perbuatan baik dan buruk. Sebagian orang mengatakan bahwa untuk berbuat baik itu tergantung dari subjeknya. Kalau dia menguntungkan subjek atau pelaku kebaikan, maka itu disebut baik atau menguntungkan pelaku. Sebaliknya juga ada yang mengatakan bahwa akhlak itu dapat dilihat dari sisi objeknya. Artinya kalau ada orang yang berbuat baik dan menguntungkan pelaku, menguntungkan objek yang kita tuju, berarti itu disebut akhlak, gitu ya, atau disebut perbuatan itu baik. Ada juga yang mengatakan seperti Immanuel Kant kalau tidak salah, itu tentang perbuatan baik itu dilihat dari objek perbuatan itu sendiri. Misalnya berbohong. Berbohong itu adalah perbuatan baik. Jadi kapanpun dimanapun harus berbuat baik, begitu ya. Harus berbuat, maksudnya harus berbuat jujur misalnya. Nah, kejujuran ini dalam kondisi apapun kita harus berkata benar, tidak boleh berbohong misalnya. Nah, itu akhlak dilihat dari sisi perbuatannya. Nah, bagaimana Islam melihat ini? Sebetulnya untuk melihat ini kita merujuk pada riwayat dan bahkan pada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh nyata telah ada suri teladan pada diri Nabi. Jadi Nabi ini manusia termulia di muka bumi. Gak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan atau ada hadis yang mengatakan bahwa ada yang lebih baik dari Nabi atau Nabi itu kebaikannya di bawah seseorang, itu saya meyakini bahwa itu adalah hadis palsu. Jadi tidak mungkin Nabi akhlaknya lebih jelek atau tidak lebih baik daripada akhlak yang lain, bahkan dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Di dalam ayat Al-Quran juga di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala hulukin azim, bahwa Nabi itu sesungguhnya adalah yang memiliki akhlak yang agung, gitu ya. Jadi tidak ada keagungan akhlak dibanding akhlak Rasulullah. Jelas ini yang membedakannya. Kalau begitu apa bedanya akhlak yang Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak? Mungkin kita tahu pada sebuah riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW sebelum wafatnya, dia selalu memikirkan
umatnya. Sehingga ada sebuah ungkapan Nabi, ummati, 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 sampai 3 kali katanya. Tujuan daripada akhlak itu adalah kebahagiaan. Jadi orang berbuat baik secara terus-menerus, akibatnya adalah kebahagiaan. Sehingga bagi Nabi, ketika Nabi sudah bahagia, itu tidak cukup. Ketika Nabi Mi'raj dan ketemu Tuhan, Nabi balik lagi ke muka bumi untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, untuk menyebarkan kebahagiaan-kebahagiaan, sehingga orang lain akan meniru kebahagiaan atau diajak untuk menjadi orang bahagia seperti bahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita pernah lihat riwayat dalam sebuah kisah ya, bahwa ada orang yang sudah bertemu Allah misalnya, dirinya bahagia, dia tidak ingin lagi kembali ke dunia misalnya. Sedangkan Nabi sampai akhir hayatnya, Nabi selalu mengingat umatnya agar juga umatnya turut berbahagia sebagaimana kebahagiaan dirinya bertemu Tuhannya. Nah, inilah yang membedakan kesempurnaan akhlak Nabi dengan kesempurnaan nabi-nabi sebelumnya. Akhlak di era Rasulullah itu harus menggambarkan kesempurnaan akhlak seperti sempurnanya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebaikan itu tidak cukup untuk diri kita sendiri, tapi kebaikan harus ditularkan pada orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية.